tiada hari tanpa menulis. Menulis itu seperti rasa lapar dan haus yang harus kita makan dan minum itu saja. Persis sama itu. Bahkan saya punya anak dan istri saja itu cemburu, karena kalau sekarang saya pulang istirahat sedikit pasti buka laptop tulis. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan bincang-bincang bersama seorang guru, dosen pada salah satu perguruan tinggi, dan juga seorang penulis buku. Beliau adalah Bapak Robertus Adi Sarjono, MPD. Apa kabarnya Pak Robert hari ini? Luar biasa kan? Bapak bisa cerita sedikit tentang aktivitas Pak Robert selain sebagai guru, pengajar, dan juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. Bapak juga menghasilkan cukup banyak karya tulis. Apa saja karya tulis yang dihasilkan? Karya tulis yang saya hasilkan itu ada beberapa sebenarnya. Yang saya buat sendiri, saya lebih suka menulis karya yang fiksi. Sementara untuk kumpulan tulisan itu memang kami menulis buku untuk referensi untuk materi perkuliahan bagi para mahasiswa. Dan itu biasanya kami berkolaborasi dengan banyak dosen dari perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, itu saya satu bisa menulis itu juga karena diundang setelah mereka melihat postingan-postingan saya di Facebook terkait buku-buku yang saya hasilkan selama masa pandemi ini. Jadi awal mula saya tertantang untuk menulis itu sebenarnya yang memarket itu adalah seorang guru besar, Profesor Dwi Sulisworo dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau itu pernah diundang ke kampus di Muhammadiyah Unmere untuk memberikan kuliah umum. Lalu setelah beliau pulang, beliau menulis di akun Facebooknya mengundang para dosen atau para guru untuk menulis pengalamannya melakukan pembelajaran, mendesain pembelajaran selama masa pandemi, selama kita belajar dari rumah. Jadi itu awal mulanya dari sana. Buku apa saja Pak? Dan dia temanya apa saja? Buku pertama yang saya hasilkan setelah mendapatkan pemantik dari Profesor Dwi Sulisworo itu adalah buku Merdeka di Tengah Pandemi. Buku Merdeka di Tengah Pandemi itu merupakan kumpulan puisi dan cerpen. Semuanya temanya tentang kemerdekaan dan tentang pandemi. Jadi itu buku itu saya yang edit, tetapi saya undang juga itu para penulis lain melalui media Facebook juga. Jadi yang mereka tulis itu saya edit, lalu saya minta izin untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Rencananya memang saya menginginkan untuk menerbitkan 75 judul puisi sesuai dengan tahun peringatan proklamasi kemerdekaan. Hanya sayangnya tidak sampai memenuhi kuota itu, hanya sekitar 50-an puisi dan saya lengkapi dengan beberapa cerpen. Itu Merdeka di Tengah Pandemi. Jadi itu terbitnya itu juga atas bantuan dari Pak Prof. Dwi itu juga. Beliau yang menghubungi penerbitnya, lalu akhirnya terbitlah buku yang ini, Merdeka di Tengah Pandemi. Ini buku pertama atas nama saya sendiri, Robertus Adi Sarjono. Nah, setelah itu di bulan Oktober, karena bulan bahasa, saya sendiri menantang teman-teman untuk menulis tentang kearifan lokal Sika ini, kisah-kisah kearifan lokal Sika, supaya kita bisa belajar bijak dari kearifan lokal itu. Lalu buku itu pun akhirnya terbit dengan judul Bijak Melalui Kearifan Lokal, kumpulan kisah inspiratif Nian Tanah. Jadi semuanya memang berawal dari Nian Tanah Sika ini, kisah-kisah apa saja yang menginspirasi itu dijadikan tulisan, dan tulisan yang itu mau dibilang fiksi semua juga tidak, non fiksi semua juga tidak, tapi memang kolaborasi antara fiksi dan non fiksi.
Jadi hal yang fiktif itu adalah kisahnya, ceritanya. Tetapi bahwa ada part-partnya yang kisahnya itu sendiri, lalu fakta yang terjadi di Kabupaten Sika ini yang kesehariannya itu seperti apa, yang terkait dengan cerita itu apa. Kemudian value, nilai-nilai yang diperoleh dari kisah itu apa. Kemudian dalam hubungannya dengan dunia sains itu seperti apa. Jadi seperti Wau Karet Tua begitu itu kan berkebun. Jadi nanti kalau di sainsnya itu berhubungan dengan panca usaha tani, sata usaha tani, termasuk juga dengan petani sudah mulai dengan teknologi pertanian zaman sekarang ini yang aneh-aneh itu. Jadi saya ambil itu semuanya, saya rangkum dalam bentuk buku itu. Yang jelas bahwa referensi semuanya ada di daftar pustaka. Pak Adi, ini kan ada 4 buku dan juga 10 karya tulis. Bagaimana Bapak bisa menemukan ide itu banyak untuk menghasilkan karya-karya tulis ini? Ide-ide ini memang saya senang sekali bergerak dengan kearifan lokal itu. Saya punya tesis saja itu juga tentang kearifan lokal Sika. Itu saya buat bahan ajar, tapi temanya kearifan lokal Sika semua. Jadi seperti tutua, peteperun, lorun, sakose, segala macam. Jadi kearifan lokal itu termasuk juga cerita-cerita itu memang saya dapatnya itu terekam sudah lama sekali sejak saya masih kecil. Jadi cerita dari bapak malam sebelum tidur itu bapak biasanya bercerita itu terekam semua dari bapak ke sini, dari di alam bawah sadar. Sekarang ketika ada tantangan menulis itu justru yang muncul itu semuanya hal-hal yang terkait kearifan lokal itu semuanya yang ini, dan itu ada di dalam buku itu. Dan saya rasa buku itu kalau misalnya dicetak lagi juga pasti habis, hanya karena keterbatasan dana sehingga saya belum cetak lagi buku itu yang kearifan lokal. Sementara buku novel ini tapi novelnya yang sangat singkat novel tapi singkat. Yang ini juga kisahnya itu saya dapatkan dari teman Facebook juga. Teman Facebook juga tinggalnya di Denpasar. Dia menulis di caption di story Facebooknya tentang kisah perjalanannya itu. Lalu kami karena berteman kita saling tanya kisahnya seperti apa, dia punya apa, jalan hidup itu seperti apa. Akhirnya saya minta izin supaya saya menuliskan kisahnya itu dalam bentuk ini. Akhirnya menjadi Siluet Cinta Sang Kelang ini. Ini dalam bentuk novel. Novel ya, kalau novel jadi novel. Jadi novel yang pendek saja. Kalau mau bilang cerpen juga tidak, karena dia sudah melampaui syarat cerpen 10.000 kata. Jadi sudah sampai 30-an kata sesuatu. Untuk menulis itu tadi tiada hari tanpa menulis. Menulis itu seperti rasa lapar dan haus yang harus kita makan dan minum itu saja. Persis sama itu. Bahkan saya punya anak dan istri saja itu cemburu, karena kalau sekarang saya pulang istirahat sedikit pasti buka laptop tulis. Bapak itu tiap hari hanya urus laptop saja. Seperti itu. Kenapa bisa sampai pada fase begitu? Bisa begitu mencintai dunia kepenulisan dengan buku? Saya tidak tahu, tetapi lebih baik saya kecanduan menulis daripada kecanduan narkoba atau kecanduan rokok atau kecanduan miras. Oke. Nah, seperti itu. Dan memang saya harus menulis kisah sesederhana apapun itu, saya pasti polis jadi sebuah tulisan. Mungkin biarpun hanya 1 kalimat atau tulis di Facebook saja tidak apa-apa, ataukah beberapa kalimat jadi 1 paragraf, itu artinya pasti saya akan simpan di laptop, nanti buka lagi, saya lanjutkan lagi. Dan ketika menulis lagi itu saya sudah rancang nanti saya akan kemana. Pengalaman terakhir kemarin saja itu saya menulis tentang Kimang Buleng. Saya buat cerita kok tiba-tiba saya terinspirasi untuk menulis Kimang Buleng itu. Saya hanya tanya orang Lita, kamu dengar cerita tentang Kimang Buleng itu seperti apa? Mereka bercerita. Lalu saya buatkan cerpennya Kimang Buleng seperti itu. Sampai dengan Rokat Tenda dan Egor masuk semua jadi pelaku di sana. Ada Kimang, ada Buleng. Saya sendiri heran, kok saya bisa buat cerita seperti begini? Itu saya baca ulang, memang saya heran, ini baru muncul dari mana? Seperti itu. Jadi saya hanya di ruang guru misalnya saya bilang, teman-teman, kamu punya peristiwa apa yang menarik hari ini? Coba kamu sharing. Kalau mereka sharing,
Saya pasti sebentar saya akan jadikan tema cerita seperti itu. Jadi hampir praktis tidak ada kendala yang ditemui dalam proses untuk menulis dan menghasilkan karya tulis. Sepertinya begitu ya, karena begini, kalau saya sudah tulis lalu saya kirim ke redaksi itu, biasanya pengeditannya tidak ada revisi, saya selalu bilang sempurna, tidak pernah ada revisi. Dan itu saya baru ingat ketika saya ujian tesis saya juga tidak pernah ada revisi sama sekali. Tidak ada coretan sedikit pun, satu titik, satu koma pun juga tidak, satu kata pun juga tidak. Saya punya tesis itu persis sekali. Jadi untuk tata tulisnya itu perfect. Seperti itu. Pak Adi, apakah Bapak juga bergabung dengan komunitas-komunitas kepenulisan, kemudian mengenal penerbit, sehingga kemudian punya akses dalam dunia kepenerbitan untuk menghasilkan buku? Ya, semuanya pasti berawal dari Prof. V, guru besar yang dari Jogja itu. Jadi beliau yang memperkenalkan saya kepada penerbit yang pertama yang saya kenal itu penerbit Markumi. Penerbit Markumi ini yang menerbitkan buku yang ini dengan yang ini. Sementara buku yang bijak lewat kearifan lokal itu diterbitkan oleh penerbit Media Edukasi di Tangerang sana. Itu juga karena dapat akses dari Prof. V juga. Jadi setelah bergabung ke sana, kemudian karena kita bergabung di situ, biasanya kalau kita mau menulis ke sana, kirim ke sana, mereka gabungkan kita di dalam komunitas. Jadi kalau kita dosen bahasa Indonesia, pasti ada komunitas itu dosen kolaborasi bahasa Indonesia. Terus ada lagi juga ada dosen kolaborasi untuk penelitian. Maka saya bisa menerbitkan 2 artikel sekaligus di tahun ini, ya, penelitian. Semuanya saya tulis tentang kearifan lokal, yang satunya pantun, yang satunya itu tentang syair perkawinan adat. Nah, itu diterbitkan di jurnal internasional malah, yang tentang syair adat perkawinan itu. Dan baru kemarin ini ada juga notifikasi yang masuk ke saya minta supaya saya punya jurnal itu diterbitkan dalam bentuk buku dan mereka promosikan di luar negeri. Jadi memang untuk bisa menulis kita memang harus punya banyak sekali referensi, pengetahuan, pengalaman, diksi-diksi kita itu. Apalagi menulis karya non fiksi, karya fiksi itu memang diksinya kan harus menarik orang untuk bisa baca. Jadi kalau saya dulu mengajar majas itu hanya membuat kalimat, kan contoh majas kan dalam bentuk satu kalimat saja. Pasti itu Pak Mario juga alami itu, guru hanya memberi contoh satu kalimat itu. Nah sekarang bagaimana dalam satu teks baru di dalamnya ada satu kalimat bermajas yang seperti ini. Bapak kan sebagai seorang pengajar di sekolah dan juga mungkin sebagai dosen di perguruan tinggi, di komunitas yang ada, apakah juga mendorong guru-guru dan juga dosen untuk juga aktif menulis? Ini hasil saya mendorong orang. Jadi SMP PGRI Egon Begethe menerbitkan buku sendiri, Pena Egon di Impitan Pandemi. Lalu saya membuat pengantarnya di depan. Jadi ini pengantarnya saya yang buat. Jadi mereka punya buku, tapi pengantarnya saya buat. Ini Sibersastra Sebuah Horizon Harapan. Jadi Sibersastra karena ini juga ikut pola sekolah yang sama. Minta anak-anaknya menulis puisinya di Facebook juga. Karena Facebook itu kan ada mode gratis, jadi bisa tulis. Nah seperti itu. Jadi selama masa pandemi mereka juga tulis puisi di Facebook. Lalu diedit oleh kepala sekolahnya. Kemudian saya yang menghubungi penerbitnya, lalu hadirlah buku ini. Baru 2 minggu lalu dia datang. Seperti itu. Kemudian teman-teman di sekolah juga semakin rajin menulis sekarang. Nah, kami sekarang guru-guru itu diwajibkan menulis. Lalu di bulan bahasa ini untuk kami punya sekolah, saya buat lomba. Lombanya tidak seperti dulu lagi, lomba cipta baca puisi, sudah biasa tidak. Sehingga saya melibatkan itu guru dan siswanya. Jadi lombanya antar kelas, sehingga wali kelasnya yang menjadi penanggung jawab utama. Apa yang dilakukan oleh wali kelas itu dia harus memilih 3 orang sebagai timnya untuk bersama-sama mendesain majalah dinding. Di majalah dinding itu wajib ada tulisan berupa voucher dari gurunya sendiri. Gurunya harus menulis voucher. Anak-anaknya itu menulis
5 buah puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian menulis 2 cerpen juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian harus menulis cerita humor juga, minimal 1 cerita humor, kemudian menulis berita juga, berita tentang kegiatan yang ada di sekolah ini apa saja, lalu sesuai dengan tema-temanya. Saya tawarkan tema, jadi kalau memilih tema itu berarti semuanya itu harus sesuai dengan tema. Misalnya kalau tema pendidikan atau tema kesehatan, semuanya itu harus berhubungan dengan tema. Tujuannya juga harus sesuai dengan tema itu yang mereka pilih. Kemudian harus juga ini profil yang menjadi tokoh inspiratif di sekolah ini siapa, itu juga mereka harus tampilkan juga di majalah dunia. Dan itu saya sudah sosialisasi, sudah setuju. Lalu kami mulai, wali kelasnya sudah mulai sibuk. Saya bilang ini tidak ada alasan untuk wali kelas tidak menulis, karena dia akan malu kepada anak-anaknya. Karena anak-anak disuruh menulis cerpen puisi, gurunya mana guru punya yang pucer? Kan anak-anak lihat itu dia punya apa segala macam kriteria itu pelaksanaan lomba. Pak Adi, dalam menulis buku, apakah Bapak dominan memilih satu tema, misalnya temanya kearifan lokal, atau bisa mengambil beragam tema dari kehidupan? Kearifan lokal itu kan lengkap ya, berkaitan dengan kehidupan itu. Jadi bagaimana? Saya rasa temanya memang beragam, sangat beragam. Tema cinta ada juga, tema tentang pendidikan ada juga, tema tentang kejahatan kriminalitas ada juga, dan itu semuanya ada di dalam kearifan lokal kita. Kan macam-macam. Kalau teristimewa dongeng ya, saya selalu terinspirasi dari Bapak. Karena Bapak dongeng, Bapak dulu itu mendongengnya tidak pernah habis itu. Setiap malam beliau pasti mendongeng. Dongengnya itu hanya mengisi waktu untuk kami menunggu makan malam. Jadi mama memasak, Bapak mendongeng. Jadi dongengnya itu pas ketika kami harus makan, kami makan. Lalu kami minta lanjutkan lagi, pasti Bapak tidak mau tidur, sekarang tidur. Sudah makan tidur. Nanti besok malam Bapak lanjutkan lagi dongeng itu. Jadi terus saja begitu mendongeng, dan memang kita tidak punya akses yang lain, hiburan yang lain selain itu dari dongeng Bapak. Tidak ada radio, tidak ada apapun, sehingga itu benar-benar terekam. Dan sama seperti saya punya adik Irene ini juga sama, beliau juga begitu. Jadi dongeng-dongeng orang tua waktu kecil saat menunggu untuk makan malam itu kemudian tersimpan di memori bawah sadar, dan sekarang Bapak membukukan itu dalam tulisan-tulisan. Seperti itu persis. Jadi kalau saya sudah tulis begitu, saya ingat waktu saya tidurnya di atas pangkuan Bapak, di atas kaki Bapak punya kaki. Saya ingat itu waktu saya dengar dongeng itu, Bapak mendongeng itu. Ataukah saya duduk di atas bantal misalnya, saya ingat Bapak duduk di mana, adik kakak yang lain duduknya di mana. Seperti itu, kami duduk mengitari Bapak waktu mendongeng. Kan kami banyak, 9 bersaudara. Tidak main-main. Ini rencana ke depan mau menulis apa lagi nih? Saya rencana ke depan tetap menulis, tapi saya tidak tahu kita mau rencana tulis apa. Itu saya hanya memang sekarang ada tantangan dari penerbit. Karena kami masuk komunitas itu, kami wajib menulis buku sendiri. Jadi mungkin itu. Saya harus menulis satu buku referensi sendiri sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Jadi saya harus menulis itu. Kalau saya punya mata kuliah keterampilan mengajar, ya saya memang harus melahirkan buku keterampilan mengajar versi saya. Menurut Pak Adi, masa selama corona ini ternyata cukup kuat mendorong untuk Pak Adi akhirnya juga punya banyak waktu luang, kemudian bisa berpikir untuk ya duduk dan menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus dan buku maksudnya. Bagi saya corona itu berkat, bukan musibah. Corona memang berkat. Dan berkat yang kedua itu Prof. Dwi itu. Saya selalu ingat orang itu di dalam doa-doa saya. Beliau seorang muslim tetapi tidak pernah membeda-bedakan itu, dan sangat baik. Kita konsultasi apapun selalu welcome itu Prof. Dwi itu. Pak Adi, kita ini kan banyak guru yang ini menulis yang mengajar, tapi sedikit yang bisa menghasilkan tulisan dan buku. Nah, menurut Pak Adi sendiri dalam perjalanan Bapak sebagai seorang pengajar yang sudah 30 tahun lebih, kendalanya di mana tuh sehingga sedikit yang kemudian mereka bisa menuliskan apa yang menjadi perjalanan hidup ataupun bidang yang mereka ini jalani?
sebagai seorang guru? Pada umumnya mereka itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu memulainya dari mana. Padahalnya saya bilang tulis saja. Kalau saya sih minta mereka kalau terlintas apa saja di otak itu lebih baik tulis. Tulis saja. Apalagi sekarang sudah ada laptop itu kita tulis simpan untuk delete lagi untuk perbaiki lagi kan sangat gampang. Tidak kotor-kotor juga. Jadi tidak boleh bilang sukar, tunggu dia punya ide datang dulu apa dulu, tidak. Apa saja yang terlintas di pikiran, daripada kita gosip, kita omong, lebih baik kita tulis. Jadi lebih baik tulis saja. Setelah tulis itu diamkan 1-2 hari baru baca lagi. Pasti kalian akan tercengang sendiri, ternyata saya tulis seperti begini. Itu tinggal diedit, diperbaiki sana sini, lalu ditambah-tambah lagi, akan menjadi sebuah tulisan yang bagus. Saya bilang begitu. Dan syukurlah mereka sudah mulai, karena di awal kami hanya 5 orang yang menulis untuk menjawab tantangan Nyala Nesia tadi gerakan menulis buku nasional. Karena kami hanya 5 orang saja, maka kami punya artikel itu disatukan dengan artikel guru lain se-Indonesia dalam satu buku. Nah, sekarang di tahap yang kedua ini sudah ada 11 orang guru yang menulis artikel dan yang lain menulis puisi. Nah itu. Nah sekarang saya baru berani menerbitkan buku saya sendiri. Nanti setelah bulan bahasa ini, karena nanti ada 14 bocah guru punya. Nah itu akan diterbitkan menjadi karya guru SMP Vivi sendiri. Tidak lagi gabung dengan guru-guru lain. Itu. Saya bercita-cita seperti begitu. Karena kalau sudah mereka tuliskan, tinggal kita edit lagi, tambah kurang lagi dari apa yang sudah ada, itu gampang. Itu begitu. Berarti Bapak juga punya keinginan tersendiri untuk dikenang sebagai seorang penulis buku ke depan? Entahlah, kalau misalnya buku-buku ini orang mau baca, orang mengenang saya. Untuk buku-buku ini sekarang gimana peredarannya? Apakah dia hanya di sekolah-sekolah atau sudah mulai dipasarkan di toko buku? Nah, kalau book chapter ini memang ada di Google Book itu, sehingga dijual itu di sana. Kalau kita searching juga ada harga jualnya berapa. Lalu kami juga sudah menyepakati dapat royaltinya berapa, tapi karena para penulisnya kan banyak tuh. Jadi royaltinya nanti dikumpulkan lalu untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial misalnya buat pelatihan untuk guru-guru menulis dan seterusnya seperti itu. Sementara untuk yang karya saya punya sendiri itu masih sebatas di sekolah-sekolah juga. Jadi yang beli juga itu teman-teman guru di sekolah. Ada juga yang beli agak banyak untuk perpustakaan sekolahnya seperti begitu. Tapi bahwa untuk diperjualbelikan di toko buku di mana-mana belum. Karena kan terbitnya juga terbatas sesuai dengan kita punya isi kantong. Oke. Pak Adi melihat ini dengan menulis buku ini sangat bermanfaat dalam menunjang karir Bapak sebagai seorang guru dan dosen. Oh jelas, itu pasti. Karena memang penilaian apapun itu pasti terkait literasi itu selalu ditanyakan. Biarpun sebagai lembaga, sebagai sekolah ini ada berapa guru yang terlibat di dalam itu segala macam, itu waktu akreditasi sekolah ditanyakan semua. Termasuk kemarin AKM yang survei lingkungan belajar, hal itu ditanya juga. Pengalaman-pengalaman seperti begitu ditanya juga. Jadi itu memang. Kemudian untuk kenaikan pangkat juga. Nah, kami di yayasan juga meskipun guru yayasan, tapi kalau naik pangkat memang kami harus menghasilkan karya tulis. Harus membuat penelitian lalu membuat laporannya. Kalau tidak memang tidak naik pangkat. Seperti itu. Sampai akhir tahun apa ada target tertentu terkait dengan buku yang mau dihasilkan? Akhir tahun ini. Ya. Akhir tahun ini ya satu buku milik sendirilah, buku non-fiksi. Untuk referensi kuliah. Oke. Pak, terakhir ada pesan mungkin yang mau disampaikan kepada guru-guru terkait dengan produktivitas, terkait dengan menulis buku. Karena ini kan sedikit orang yang termotivasi ataupun yang merasa dalam diri ini bahwa mereka sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menulis ataupun tidak bisa menulis. Ada banyak kendala-kendala yang menjadi hambatan mereka untuk menulis. Saya hanya menyarankan orang itu begini, ganti obrolan yang tidak jelas itu dengan menulis. Itu saja. Sebab setelah menulis itu hal yang tidak penting menurut kita itu, tapi 2-3 hari kemudian kalau dibaca lagi itu pasti menarik dan kita akan senyum-senyum sendiri.
dan kita pasti akan mau mengembangkan itu. Saya begitu sih soalnya. Jadi daripada kita bicara, lebih baik kita duduk tenang, kita menulis atau membaca tulisan orang. Dengan membaca tulisan orang kan dengan sendirinya kita punya diksi bertambah, kita punya pengalaman bertambah, sehingga suatu ketika mau menulis ya dituangkan saja. Oke. Jadi lebih baik menulis daripada gosip. Karena dua hal itu produktif sama-sama kan. Nah, berbicara juga produktif, menulis juga produktif. Nah, daripada berbicara itu diterbangkan angin, tidak hinggap di mana-mana, lebih baik kan menulis, dia hinggap di atas kertas, bisa dibaca lagi, bisa menjadi bahan refleksi juga dari tulisan itu. Ada nilai-nilai yang bisa diambil dari tulisan. Oke, kawan-kawan semuanya, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Robert Adisa Jono Owon, seorang guru, dosen sekaligus penulis buku yang selama masa pandemi corona telah menghasilkan 4 buku dan juga 10 kumpulan tulisan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berbagi dengan kami.